Shalom anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Ibu harap anak-anak ibu masih semangat untuk BDR dan masih selalu sehat ya untuk beraktivitas. Nah, kita belajar tema 8, subtema 1 PB3, mata pelajaran PKN mengenai sikap toleransi dalam keberagaman umat beragama di masyarakat. Lalu bahasa Indonesia mengenai unsur-unsur karya fiksi, bagaimana menganalisis sebuah karya lewat unsur-unsur karya fiksi ya. Lalu IPS tentang kegiatan ekonomi dan hubungan dengan berbagai bidang pekerjaan. Jadi nanti di video penjelasan ketiga mata pelajaran itu akan ibu berikan karena ini materi baru ya nak ya. Nanti kita awali dengan doa bersama. Selamat menyaksikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan BDR kami dengan baik. Tuhan yang baik, sampai saat ini BDR kami belum selesai ya Bapa, karena sampai saat ini kami masih mengikuti peraturan pemerintah yang belum mengizinkan kami untuk belajar dengan tatap muka. Tuhan, kami mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, segerakanlah selesaikanlah COVID-19 ini sehingga kami boleh kembali melakukan pembelajaran di sekolah dengan tatap muka, karena kami benar-benar rindu ya Tuhan Yesus. Dan ya Bapa, kami mohon ampun buat dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan hapuskanlah dosa kami agar tidak terhalang berkat kasih karunia kami dan kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka selalu ya Tuhan. Berikanlah mereka berkat yang berlimpah, umur yang panjang, sehingga mereka mampu mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah selalu ya Tuhan. Ajarilah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang penurut, anak yang saling menyayangi antara sesama kami ya Tuhan. Jangan biarkanlah kami menjadi anak yang nakal, anak yang membangkang. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami. Banyak program-program yang direncanakan oleh guru kami ya Tuhan. Kami mohon berkatilah sekolah kami dan jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, mampukanlah kami untuk BDR ini Tuhan Yesus. Sampai di sini doa kami ya Tuhan. Kami mohon terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak ibu akan menjelaskan sikap toleransi dalam keberagaman di lingkungan masyarakat, mata pelajaran PKN. Perlu kamu ketahui, toleransi ini dapat diartikan sebagai perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Nah, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, toleransi ini merupakan kata sifat ataupun disebut dengan sikap toleran. Itu dia. Nah, ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya setiap orang. Bersikap toleransi maksudnya di sini bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, itu dia maksudnya. Sikap toleransi ini dalam keberagaman di Indonesia, terutama di lingkungan masyarakat ini sangat menjadi penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, sikap toleransi juga dapat membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga, dan memunculkan rasa nasionalisme. Sikap toleransi harus diterapkan dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana ya penerapannya nak ya? Nah, contohnya ini di sini ada ibu berikan ada 5. Yang pertama, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah, saling tolong menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya, baik itu di dalam rumah, merayakannya dengan secara ramah kepada tetangga kita.
tanpa membeda-bedakannya. Nah, yang keempat, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Yang kelima, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penerapan sikap toleransi dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Itu dia mengenai PKN. Selanjutnya, bahasa Indonesia, menganalisis unsur karya fiksi. Di sini Ibu memberikan contoh cerpen mengenai cerita anak yang judul cerpen itu Harimau dan Kucing, karya Tami Erisanti. Nah, unsur-unsurnya itu yang pertama tema. Cara menganalisisnya, Nak, di sini kamu berikan adapun tema dari cerita fiksi Harimau dan Kucing adalah kesombongan murid yang lupa dengan gurunya. Hal ini dapat dilihat dari cerita harimau yang lupa diri ingin menguasai hutan dan lupa terhadap kucing yang sebagai gurunya yang telah mengajarkan ilmu kepada harimau. Analisis yang kedua, alur atau dikatakan plot. Alur dari cerita Harimau dan Kucing adalah alur maju, di mana cerita mempunyai rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus. Lalu di sini diambil kutipannya. Dahulu kala, kucing adalah guru harimau. Kucing sang guru berwarna putih, berekor panjang, nampak gemuk dan menggemaskan. Sedangkan sang murid harimau sebenarnya hampir mirip dengan kucing, namun berperawakan besar dengan tubuh berwarna orange dan dihiasi garis-garis loreng yang berwarna hitam. Taringnya besar dan tajam dan terlihat seram. Nah, itu kutipan ceritanya yang membuktikan bahwa alur itu alur maju. Selanjutnya, tokoh atau dikatakan penokohan. Adapun tokoh dan penokohan dalam cerita fiksi Harimau dan Kucing adalah, yaitu kucing dalam cerita ini ada tokoh protagonis. Kucing digambarkan sebagai watak yang sabar. Yang selanjutnya, harimau. Waktu terus berlalu, semakin lama harimau menjadi sombong, takabur, sehingga ia menjadi teror dan penyebar ancaman bagi setiap makhluk yang hidup di dalam hutan. Nah, sifatnya ini dia berarti antagonis. Selanjutnya, latar ataupun setting. Nah, dalam cerita ini kalau latar terbagi di 3. Kita bahas yang pertama, latar tempat. Adapun latar tempat dalam cerita ini yaitu di dalam hutan. Kutipan ceritanya, pagi hari menjelang, langit cerah berwarna biru dan matahari memancarkan sinar kebahagiaan di dalam hutan itu. Kucing masih bertengger di atas pohon menikmati hangatnya sinar matahari yang menerpa wajahnya pagi itu. Nah, itu yang menyatakan bahwa latar itu, latar tempat itu ya, Nak ya. Lalu yang kedua, latar waktu. Adapun latar waktu dalam cerita ini yaitu pagi hari. Nah, kutipan ceritanya yang membuktikan adalah pagi hari menjelang, langit cerah berwarna biru dan matahari memancarkan sinar kebahagiaan di dalam hutan itu. Kucing masih bertengger di atas pohon menikmati hangatnya sinar matahari yang menerpa wajahnya pagi itu. Selanjutnya, latar suasana. Adapun suasana dalam cerita itu yaitu tegang dan sedih. Yang membuktikannya adalah ketika harimau ingin membunuh kucing dan kucing merasa sedih melihat tingkah laku muridnya yaitu harimau menjadi sombong dan lupa diri. Nah, selanjutnya sudut pandang atau point of view. Dalam cerita ini penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, alasannya karena tokoh-tokoh dalam cerita selalu menyebutkan nama atau kata gantinya seperti ia, dia. Nama-nama tokoh cerita, khususnya yang utama, kerap atau terus-menerus disebut dan sebagai variasi dipergunakan kata ganti. Nah, kutipan ceritanya itu, Nak, ada kucing tak kalah sigap. Dengan secepat kilat ia segera menghindar dan melompat ke atas pohon. Air matanya jatuh menetes melihat keberingasan murid yang ia sayangi itu. Ia duduk di dahan pohon randu hutan yang selama ini ia jadikan rumahnya. Harimau menunggu di bawah dan mengaum keras menahan segala rasa marahnya. Nah, itu kutipannya menyatakan bahwa sudut pandangnya itu
sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir, amanat. Adapun amanat dalam novel cerpen ini yaitu sebuah perenungan yang diberikan penulis bagi pembaca untuk tidak sombong dengan apa yang kita punya, dan jangan sampai seperti kacang lupa kulitnya. Kita harus selalu ingat kepada orang yang telah memberikan ilmu atau jasa kepada kita. Nah, itulah cara menganalisis sebuah karya fiksi. Jadi kamu tentukan unsur intrinsiknya, temanya, alurnya, dan seterusnya. Nah, kamu berikan alasan yang menyatakan bahwa unsur tersebut yang kamu tentukan itu adalah benar, seperti contoh yang ibu berikan ya nak ya. Nah, selanjutnya mata pelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Perlu kamu ketahui, salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat yaitu pekerjaan. Mayoritas masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Bangsa Indonesia mendapat julukan sebagai negara agraris karena sebagian besar wilayahnya digunakan untuk lahan pertanian. Selain petani, ada juga nelayan. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Sementara itu, di daerah pegunungan sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak Ibu, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kamu masih ingat arti dari kegiatan ekonomi? Ibu harap kamu masih ingat ya nak ya. Di sini diulangi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya manusia bekerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi nak, pekerjaan itu dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya pekerjaan di sini Ibu berikan pada dasarnya pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang di sini maksudnya barang atau benda yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ternyata dibuat oleh orang-orang yang ahli dalam pembuatan barang tersebut. Barang adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Maksudnya, jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud, tetapi dapat memberikan kepuasan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Jenis pekerjaan ini menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat lainnya. Kita membutuhkan pendidikan, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan lain-lain. Nah, berikut Ibu akan memberikan contoh jenis pekerjaan berdasarkan jenis-jenisnya. Jenis yang pertama yaitu tukang kayu. Tukang kayu ini orang yang bekerja mengolah kayu menjadi barang yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat membuat lemari, meja, kursi maupun benda-benda lainnya. Selanjutnya nelayan. Nelayan ini orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau hewan lainnya yang hidup di laut. Perairan yang menjadi daerah penangkapan ikan nelayan ini dapat berupa perairan tawar maupun laut. Selanjutnya pengrajin bambu. Di sini maksudnya orang yang membuat dan menjual kerajinan bambu. Barang-barang yang dihasilkan oleh para pengrajin bambu seperti perabot rumah tangga, yaitu meja dan kursi serta barang-barang hiasan yang terbuat dari bambu. Yaitu selanjutnya petani sayur. Di sini maksudnya orang yang bekerja menanam sayur-sayuran. Sayuran yang mereka tanam yaitu kubis, kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Selanjutnya Ibu memberikan contoh jenis pekerjaan yang kedua.
Yang pertama guru. Guru yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa karena seorang guru bekerja untuk mengajar, mendidik, dan membimbing siswa. Selanjutnya dokter. Maksudnya pekerjaan yang menghasilkan jasa karena dokter bekerja membantu memeriksa kesehatan pasien dan menyembuhkan pasien. Selanjutnya polisi. Maksudnya pekerjaan yang menghasilkan jasa karena polisi bertugas untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi keamanan masyarakat. Selanjutnya montir, maksudnya di sini orang yang pekerjaannya memperbaiki kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, dan alat-alat yang menggunakan mesin lain. Nah, itulah nak mengenai kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Saling berhubungan, itulah dia maksudnya pada mata pelajaran IPS. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Oke anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang ibu berikan tadi. Untuk tugas itu di halaman 23 itu ada diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Nah, itu diganti kamu diskusikan dengan keluargamu, bisa orang tua, bisa abang, bisa kakak, bisa saudara siapapun. Karena kita kan masih BDR ya nak ya, belum tatap muka. Nah, itu kamu kerjakan halaman 23. Ayo berdiskusi nomor 1 sampai nomor 4 itu di halaman 24 mata pelajaran IPS. Itu tugas kamu. Lalu selanjutnya di halaman 26 ada itu mata pelajaran bahasa Indonesia ya, di halaman 26 tugas kamu ada wacana asal mula Bukit Catu. Ini adalah contoh karya fiksi asal mula Bukit Catu. Nah, wacananya ini kamu tulis kembali. Nah, setelah kamu tulis, ibu harap kamu baca dan memahami. Tugas kamu itu adalah kamu menganalisis unsur-unsur intrinsik pada cerita asal mula Bukit Catu. Cara mengerjakannya bagaimana, Bu? Cara mengerjakannya seperti penjelasan materi yang ibu berikan tadi. Ya, begitu caranya. Nah, itu saja tugas kamu, ada 2. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.